Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kebijakan Bank Indonesia yang terbaru ini guys ya, yaitu menurunkan suku bunga nih guys ya. Menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point ya. Sebelumnya itu di 6, sekarang itu per kemarin itu berubah menjadi 5,75 ya. Sebelum Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga guys ya, itu The Fed ya, atau Bank Sentralnya Amerika itu sudah menurunkan suku bunga duluan ya guys ya. Bulan lalu ya mereka menurunkan 25 basis point juga dari 4,75 ke 4,5 ya. Nah, lalu apa hubungannya sebenarnya guys ya antara kebijakan suku bunga ini dengan pasar modal atau saham gitu loh guys ya. Wah, update dulu ya guys ya. Jadi guys, pendekatan dalam analisa fundamental itu ada dua ya guys ya. Yang pertama itu pendekatan top down ya guys ya. Dan yang kedua itu adalah pendekatan bottom up. Nah, dalam pendekatan top down itu yang kita analisa duluan itu kondisi makronya dulu ya guys ya. Kondisi makronya baru masuk ke sektor dan masuk ke perusahaan gitu loh guys ya. Analisa makronya ini itu berbagai faktor yang dilihat ya guys ya. Salah satunya ya itu adalah suku bunga ya guys ya. Selain suku bunga ya macam-macam lagi juga gitu loh guys ya. Misalnya tingkat pengangguran ya guys ya. Terus inflasi gitu loh guys ya. Intinya di analisa top down ya guys ya, itu kita melihat kondisi makroekonomi dulu baru ke sektornya. Jadi misalkan nih guys ya, misalkan sektor misalkan ekonomi itu sedang growth ya guys ya, sedang bertumbuh. Saat ekonomi sedang bertumbuh, biasanya investor akan lari ke saham-saham sektor konsumsi ataupun properti ya, karena biasanya ketika ekonomi tumbuh, sektor inilah yang permintaannya tuh lagi tinggi gitu loh guys ya. Sebaliknya ketika ekonomi lagi menurun, lagi nggak bagus, mereka akan berhati-hati untuk berinvestasi. Mereka akan cenderung mengalihkan dananya ke instrumen-instrumen yang lebih aman seperti emas ataupun deposito kayak gitu loh guys ya. Itu adalah pendekatan fundamental top down gitu loh guys ya. Nah, inilah yang akan berhubungan dengan kondisi makro saat ini, yaitu Bank Indonesia sedang melakukan upaya perbaikan ekonomi dengan menurunkan suku bunga gitu loh guys ya. Nah, kalau pendekatan bottom up ya, pendekatan bottom up itu yang dilihat itu adalah spesifik sahamnya dulu gitu loh guys ya. Yang dianalisa itu spesifik sahamnya dulu, baru berlanjut ke kondisi makroekonominya gitu loh guys ya. Misalnya ya guys ya, misalnya kondisi yang dilihat adalah laporan perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil, lalu kondisi makronya yang dilihat adalah saat ini persaingan sedang ketat oleh impor barang-barang tekstil dari Cina gitu loh guys ya. Sehingga itulah yang menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah kita akan masuk di sektor itu gitu loh. Misalnya kita mau masuk ke sektor tekstil dengan kondisi serbuan produk Cina, kemungkinan kita akan masuk ke saham-saham yang resikonya tinggi, karena kemungkinan sektor tekstil ini akan berat bersaing dengan produk-produk Cina kayak gitu loh guys ya. Itu sebagai contoh saja gitu guys ya. Jadi pendekatan top down ini melihat dari kondisi makroekonominya dulu gitu loh guys ya. Nah, dengan kebijakan ya, kebijakan pemerintah atau Bank Indonesia dalam hal ini itu melakukan keputusan untuk menurunkan suku bunga, yang terjadi adalah akan berpengaruh ya guys ya, akan mempengaruhi yang namanya investasi dan konsumsi gitu loh guys ya. Di video-video sebelumnya gue tuh udah sering ceritain ya guys ya, rumus dari GDP ya. Ekonomi itu guys, itu dibentuk oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor dikurangin impor ya. Ketika konsumsi dan investasi itu naik, otomatis perekonomian akan lebih baik gitu loh guys ya. Nah,
Kenapa ekonomi konsumsi dan investasi membaik? Ya karena memang duit beredar itu akan bertambah gitu loh guys ya. Ini guys ya, gua akan kasih lihat tren dari suku bunga ini guys ya, suku bunga ini ya. Di 2005 itu ya guys ya, itu kita itu tinggi banget ya guys ya, 12% ya. Lalu turun naik, turun naik, turun naik, turun naik ya. 2014 ya turun, 2017 itu 4,25 naik lagi ya guys ya. Terus di masa-masa Covid, pemerintah itu menurunkan drastis suku bunga ya guys ya. Lalu dia itu naik lagi ya sampai ke tertingginya kemarin itu di tahun-tahun 2024 ini di 6,25% ya guys ya. Jadi sebenarnya ini masih lumayan tinggi sih guys ya, 45,75 ini ya. Ini itu masih tinggi, ini masih dibandingkan 2021 ini masih jauh ya guys ya. Nah, gini guys, pasti pada nanya-nanya ya. Sebenarnya ngapain sih si Bank Indonesia ini ningkatin suku bunga segala macam gitu loh guys ya. Nah, itu pertanyaan bagus ya guys ya kalau lo nanya kayak gitu. Jadi gua jawab guys. Kenapa pemerintah itu menurunkan suku bunga dan menaikkan suku bunga ya guys ya? Ketika mereka menurunkan suku bunga itu maksudnya tujuannya untuk merangsang ekonomi guys ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu guys ya. Tetapi ketika mereka mulai menaikkan suku bunga itu mereka pengen mendinginkan ekonomi justru guys ya. Mereka memang pengen mendinginkan ekonomi ya. Karena ketika suku bunga tinggi naik ya, uang beredar itu akan berkurang. Karena apa? Karena bank-bank akan menaikkan bunga pinjaman ya, dan orang-orang yang punya pinjaman ke bank otomatis mereka akan membayar bunga yang cukup mahal guys ya. Orang-orang yang sudah meminjam ke bank akan membayar bunga yang mahal, sementara orang-orang yang belum minjam ke bank mereka akan hati-hati, mereka akan defense ya. Karena utang ke bank ini suku bunganya tinggi, atau orang-orang yang pinjamannya di bank sudah mulai mau lunas, mereka untuk minjem lagi untuk bikin usaha baru itu semuanya akan menahan gitu loh guys ya, karena suku bunganya sangat tinggi gitu guys ya. Mereka akan cenderung wait and see gitu guys ya. Mereka tidak akan berinvestasi terlalu banyak dulu dan tidak akan meminjam modal dulu ke bank dulu untuk memulai bisnis-bisnis baru karena suku bunganya terlalu tinggi gitu loh guys ya. Nah, jadi disitulah letak pendinginan ekonominya. Jadi untuk menjinakkan inflasi guys intinya guys ya. Jadi supaya ekonomi itu sedikit melambat, memang suku bunga didesain untuk ditinggikan gitu loh guys ya. Nah, kondisi saat ini mungkin Bank Indonesia itu melihat sudah ketinggian gitu loh guys ya. Sudah sampai resesi bertubi-tubi ya, kita itu sampai 5 bulan ya guys resesi bertubi-tubi ya. Daya beli sudah lemah ya guys ya. Harga memang tidak terus naik ya, inflasi kita kena cuman kalau nggak salah ya 2,5% atau 3% ya, terendah ya. Tetapi guys, kalau inflasinya terlalu kecil juga nggak terlalu bagus guys ya. Artinya apa? Artinya masyarakat tuh kagak punya duit gitu loh guys ya. Nah, ini sekarang pemerintah mulai pengen ekonomi berputar ya, pengen ekonomi lebih bertumbuh lagi ya. Mereka mulai menurunkan suku bunga, meskipun suku bunganya nih turun sih turun, tapi sebenarnya masih tinggi ya guys ya. Nah, dari sinilah guys akhirnya terjadi yang namanya pertumbuhan harga dari sektor-sektor yang terpengaruh langsung gitu guys ya oleh kebijakan makro dari Bank Indonesia ya. Terutama guys yang paling terpengaruh oleh kebijakan makro ini adalah sektor perbankan guys ya. Dimana hari ini itu guys 2 hari berturut-turut ya guys ya, itu saham-saham bank andalan Indonesia ya, bank-bank andalan Indonesia ini, BBRI ini udah mulai bangkit dari kubur nih guys ya. Sebelumnya itu sudah nyungsep ya sampai 3.830 terendahnya itu guys ya, mantap banget ya. Sekarang sudah di 4.160 ya hari ini guys ya, closingnya guys.
kemarin tuh sudah sempat 4.200, oh sorry, hari ini tuh sempat ke 4.220 nih guys. Tapi sore ternyata masih turun lagi ya. Nah ini kalian yang dapat di 38.30 ya udah pada ketawa-ketawa ini guys ya. Pasti sekarang lagi cengar-cengir dan hahihi ya guys ya. Nah buat kalian yang dapatnya di harga 4.400 ya kalian tenang aja, nggak usah khawatir lah. Ini juga fundamentalnya tuh super bagus ya guys ya BBRI ini. Nah ini BMRI juga ini guys ya sudah mulai growth ya guys ya. Sejak kemarin Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga itu langsung tumbuh gitu loh guys ya. Akhirnya dia itu di 5.875 ya guys ya. 5.875 ya. Dia juga oke. BBNI juga masih oke guys ya. BBNI itu dari 418 ya sekarang di 4,5 ya guys ya. Ini cukup konsisten ini ya sejak SBI turun ya dia itu growth dan masih stabil di 4,5 ya guys ya. Satu lagi itu kita mau lihat BBCA nih guys ya. BBCA ini juga kemarin terpengaruh guys, cukup naik cukup tinggi ya guys ya, tapi lalu hari ini turun nih guys ya, karena memang BBCA ini kan sudah sangat premium guys ya. Jadi udah mulai turun lagi ya guys ya. Hari ini penutupan di 9750 ya. Tapi secara keseluruhan bank-bank ini mulai bangkit lagi gitu loh guys ya. Selain karena mereka juga dalam waktu dekat ini akan membagikan dividen ya. Untuk BBNI, BMRI itu dividen final ya. Kalau untuk BBCA juga final. BRI juga sebentar lagi akan bagian dividen final. Maksud gua BBNI dan BMRI ini nggak ada interimnya guys, langsung final gitu loh guys ya. Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Intinya guys, dalam pendekatan analisa fundamental itu ada dua ya, yaitu yang top down lalu ada bottom up ya. Top down itu kita lihat makroekonominya dulu gitu guys ya, angka pengangguran, inflasi, SBI, baru kita lihat sektornya gitu loh. Kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini, semoga bisa memberikan inspirasi buat lulu semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.